warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, umur yang panjang dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang patut dicontoh teladani khususnya bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Aditya Putra Ramadan. Sa'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Masih ingat pelajarannya yang lalu? Masih. Coba Gina. Jadi materi kita yang lalu ialah memandikan jenazah. Iya, pada materi kita pada yang lalu minggu lalu adalah memandikan jenazah. Nah, baik, pada hari ini materi kita adalah mengkafani jenazah. Ada yang tahu di antara siswa dan siswi tentang mengkafani jenazah? Iya, coba Gina. Membungkuskan kain kafan pada mayat yang sudah dimandikan. Iya. Jadi mengkafani jenazah adalah membungkus kain kafan pada mayat yang telah dimandikan. Adapun tujuan pelajaran kita kali ini adalah menganalisis dan mengkomunikasikan tata cara pemulasaraan jenazah agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Jadi dalam tata cara mengkafani jenazah itu adalah masuk kepada fardu kifayah. Dan ingat bahwa ketika kita mengurusi jenazah, pada pelajaran yang lalu saya sampaikan bahwa ada besar pahala yang kita dapatkan, tinggi pahalanya ketika kita mengurusi jenazah. Namun bila mana dalam kepengurusan jenazah, dalam satu kampung itu ada orang yang meninggal dan tidak mengurus jenazah, berarti berdosa semua. Olehnya itu penting untuk kita pelajari bila mana di kemudian hari ada tetangga atau sekampung kita yang meninggal dunia, maka kita mengurusi jenazah. Adapun indikator capaian kita pada hari ini, yang pertama adalah melalui tayangan video siswa dapat mengetahui hukum dan sunnah-sunnah dalam tata cara mengkafani jenazah. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui alat dan bahan dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat melafazkan doa dalam mulai menggunting kain kafan. Yang keempat adalah dengan melalui tayangan video siswa mampu mengetahui atau memahami langkah-langkah dalam tata cara mengkafani jenazah. Dalam tata cara mengkafani jenazah tentunya ada alat dan bahan yang kita pergunakan, seperti gunting, kapur barus, kain kafan, dan wangi-wangian. Jadi caranya untuk menggunting kain kafan adalah misalnya ini anggaplah kain kafan ini memanjang,
kain kapan ini memanjang, maka kita mengukur mayat. Misalnya ini mayat, kita ukur mayat. Nah, ini bagian kepala dan ini bagian kaki. Anggaplah ini kain kapang, maka kita ukur seperti ini. Di atas kepala itu kita lebihkan 1 genggam. Atau bisa juga kain kapang kita putar ke telinganya. Begitupun di kaki, kita putar sedikit sampai ke mata kaki atau kita lebihkan 1 genggam. Apa tujuannya? Ya, bila mana sebentar mayat itu dibungkus, maka ada yang diikat. Karena pernah sesuatu terjadi kasus dalam tata cara menggunting kain, caranya mengukur dia pas sesuai dengan panjangnya mayat. Nah, ketika dia mau mengkafani sebentar, itu mayat kainnya pas, tidak cukup, tidak ada untuk diikat. Makanya caranya untuk melebihkan supaya ada ikatan, maka seperti inilah tadi tata cara mengukur kain kapan. Kemudian setelah ukur kain kapan, barulah kita mau memulai menggunting. Adapun doa ketika menggunting kain kapan adalah Allahumma ja'al libasahu, kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al libasaha anil karimi wa adkhilhu, kalau perempuan wa adkhilha ya Allahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan mayat itu, ya Allah, jadikanlah pakaiannya ini adalah kain pakaian kemejaannya, dan masukkanlah ia ke dalam surga dengan rahmat, kasih dan sayangmu ya Allah. Kita doakan seperti itu. Barulah kita menggunting kain dengan apa yang diukur tadi, panjangnya yang diukur tadi, maka kita gunting semua panjangnya itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita menggunting kain, maka yang 2 lembar sudah digunting itu kita ambil untuk digunting pinggirnya sekitar 3 cm. Caranya kita ambil, baru dilipat ini 3 cm, barulah kita gunting pinggirnya ini. Dua lembar, jadi 1 lagi kita gunting lagi, kita lipat untuk mengambil untuk ikatan. Jadi kita ambil ini untuk ikatan. Kemudian yang 2 lembar ini yang sudah kita ambil gunting tadi, maka itulah yang dijahit untuk disatukan. Kita satukan ini untuk menjadi lembaran pertama kepada mayat sebentar. Itulah menjadi lembaran pertama. Kemudian bagaimana lagi caranya? Selanjutnya kita ambil lagi 1 kain yang sudah digunting tadi, karena ada beberapa kain yang sudah kita gunting tadi. Baru untuk bajunya. Jadi caranya melipat jangan sama lebar. Caranya melipat. Kita selisih sebagian untuk baju turunnya. Baru kita tandai lagi yang di tengahnya. Kita tandai seperti ini. Kita kasih tanda. Sudah. Sesudah itu kita yang di dalam tanda ini kita gunting. Kita digunting ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Baru ke turun sedikit. Ini fungsinya untuk baju. Jadi sebentar tinggal langsung di
dipasang bajunya ini untuk masuk di depan. Jadi jangan terlalu luas nih, jangan terlalu luas. Caranya menggunting, supaya bisa masuk, kita perkirakan bisa masuk kepalanya. Jadi seperti itu. Sebentar. Kemudian, kalau di masyarakat kita masih sering di ada istilahnya pokoknya iya. Kita ambil lagi kain yang sudah yang digunting tadi, kita ambil seperduanya. Karena kalau untuk perempuan ada untuk kudunya sebentar. Kita ambil seperduanya. Caranya, kita gunting pinggirnya, tapi jangan sampai ke atas. Ini juga digunting pinggirnya. Setelah itu kita lipat, baru sedikit dilubangi yang di pinggir sini, supaya bisa masuk ini. Ini dimasuki kain kapas, kapas kita masuki kain kapas, agak memanjang sedikit, baru dilipat masuk, baru dijahit turun di sini. Kita ambil sedikit kapasnya supaya tidak lari kapasnya, baru bentuknya seperti ini. Ini pokoknya sebentar, ketika setelah dimandikan, sebelum masuk di kafan, maka kita pasangkan dulu ini. Iya. Tetapi tugasnya yang mengkafan itu menggunting ini. Ya, jadi begini caranya. Itu cara praktis. Jadi ada beberapa cara, tetapi hanya satu saja saya sampaikan karena ini yang termasuk cara praktis untuk membikinkan pokoknya si maya. Kemudian selanjutnya kita kan sudah bikinkan baju. Kemudian ada lebihnya tadi, kalau misalnya perempuan kita bikinkan kudung. Kemudian ada lembaran-lembaran lain ini, ya kita lapisannya. Kemudian selanjutnya caranya menyusun. Caranya menyusun ini yang sudah kita gunting tadi kan sudah utuh toh? Iya, utuh. Itulah yang lembaran pertama. Kemudian ini yang sudah diambil tadi kita potong, jangan seperduanya seperti ini, tapi hanya sebagian saja seperti ini. Baru kita pasang yang panjang agak di dalam, kemudian yang pendek di luar. Kalau untuk perempuan bisa ditambah satu untuk pengikatan di dadanya, tetapi tidak ada ketentuan bahwasanya sekian kita pakai untuk mengikat, tidak ada jadi kita tambah saja untuk perempuan untuk di dadanya. Jadi kemudian yang sudah dijahit tadi kita pakai lembaran pertama. Kemudian selanjutnya ketika memasang lembaran kedua maka harus berada di agak kanan sedikit. Kenapa di agak kanan? Karena sebentar kanan yang menutup, maka ini di agak kanan. Kemudian selanjutnya agak ke kiri sedikit. Kemudian di tengah. Jadi sudah cukup 3 toh? Iya. Kemudian kita pasang untuk bajunya, simpan di sini. Kemudian ada ini ada di bawah roknya kalau perempuan. Setelah itu ketika kita sudah pasang semua, maka mayat yang sudah dimandikan kita letakkan di atas sini dan memulai setelah meletakkan begini maka begini cara pasangnya untuk kepala. Maka memulailah menutup di sebelah kiri dulu diperbaiki. Kita kasih rapi. Karena ini penghormatan terakhir kita kasih rapi, kasih yang baru, tutup lagi sebelah kanan. Selanjutnya kiri lagi kita ambil, tutup lagi, baru ke kanan lagi. Kemudian di kiri, kemudian kanan sampai selesai. Karena kanan tadi pertama maka kanan sebentar
Selanjutnya di yang terakhir, lembaran yang di luar sekali, maka kita angkat sedikit, baru bersamaan memutarnya ke kiri. Kenapa diputar ke kiri? Sebentar untuk memudahkan di kuburan. Membuka kembali ini kain kafannya. Jadi putar ke kiri. Terus setelah itu diputar sampai rapi turun, maka diikatlah. Cara mengikatnya lagi di sebelah kiri. Dipasang di sebelah kiri karena mayat sebentar ketika di kuburan maka dia dibalik ke Kiri, kanan. Jadi ikatannya ada posisi di atas semua, mudah membukanya. Ditarik. Jadi caranya juga mengikat, jangan yang keras bagaimana supaya mudah untuk membukanya. Seperti itulah tata cara mulai dari membuci kain kafan sampai cara menyusunnya. Baik, saya akan membagikan LKPD. Langkah-langkah dalam menyusun kain kafan, mari kita lihat video berikut ini. Tata cara mengafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, salah satu kewajiban setiap orang yang berumur adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah perempuan adalah khususnya dengan kain yang dapat menutup seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila tidak sedang ihram. Ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan melebihkan sedikit supaya kamu bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditanduk. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Berilah wangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh menghiaskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan baik dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13.
Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah perempuan. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah. Nah, setelah itu rentangkan 3 kain kafan direntangkan, berikan wangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipat seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram semacam sunnah. Wabarakatuh. Itu kan tadi tayangan video terkait dengan tata cara mengkafani jenazah, mulai dari lembaran-lembaran kain, cara menyusunnya sampai dengan mengikat tali kain kafannya. Olehnya itu, mari kita melanjutkan dengan diskusi di antara kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara mengkafani mayat. Mengkafani mayat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah bagi seluruh umat muslim yang masih hidup. Artinya, kewajiban ini bersifat kolektif. Bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya, maka kewajiban ini dianggap gugur atau telah terpenuhi. Sebaliknya, jika beberapa orang dalam satu wilayah tidak melakukan hal ini, maka mereka akan semua dianggap berdosa. Menurut buku keutamaan menjenguk orang sakit dan tata cara mengurus jenazah karya Tegar Husna M. Tahik SHI, mengkafani jenazah artinya menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya, walau hanya selai kain. Itulah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alat dan bahan dalam mengkafani jenazah, yaitu kain kafan, gunting, kapur barus, wangi-wangian, kapas, dan jarum. Untuk mengukur jenazah adalah dimulai dari kepala sampai kaki dan dilebihkan sekitar 1 genggam, atau mengukur dari kepala sampai ke telinga dan di kaki sampai mata kaki. Barulah melipat kain kafan dan memulai menggunting. Adapun doa ketika menggunting kain kafan yaitu Allahumma ja'al libasahu untuk laki-laki, Allahumma ja'al libasaha untuk perempuan, anil karimi wa adahilhu untuk laki-laki, anil karimi wa adahilha untuk perempuan. Ya Allahul jannata birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, jadikanlah pakaiannya pakaian kemuliaan dan masukkanlah dia, ya Allah, ke dalam surga dan rahmatmu yang maha rahman dan maha rahim. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna yang terdiri baju dari kurung,
surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekitarnya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi pewangian. Selain itu juga disiapkan kapas yang telah diberi pewangian secukupnya. Yang pertama-tama letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh, kemudian baju kurung, lalu surban untuk mayat laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan untuk mayat perempuan. Yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi pewangian dengan posisi terlentar di atasnya dan posisi tangan disedekatkan. Dan yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi pewangian pada anggota tubuh yang berlubang meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga mulut, 2 lubang kemaluan. Tambahkan pula anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta tubuh yang terluka. Dan yang keempat, mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah 2. Cara mengikatnya yaitu letakkan ujung yang telah dibagi 2 tersebut, dimulai dari arah depan kelamin, lalu masukkan ke daerah di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Terima, itulah presentasi dari kelompok 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa hukum bila mana ada orang yang meninggal dan tidak ada yang mau mengurus jenazah tersebut, dan jelaskan alasannya. Sekian. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi hukumnya adalah dosa karena walaupun mengungkapkan hukumnya fardu kifayah, tapi jika tidak ada yang mengerjakannya, maka satu kampung mendapatkan dosa. Sekian. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa fungsi kapur barus dalam kain kafan? Dan yang kedua, bolehkah kita menggunting kain kafan tanpa membacakan doa? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi kapur barus adalah supaya mayat tidak dapat cepat rusak dan tidak dimakan ulat. Yang kedua, boleh, tapi alangkah baiknya ketika menggunting kain kafan kita harus membaca doa. Sekian. Perbedaan antara mengkafani antara jenazah laki-laki dan perempuan yakni terdapat pada lembaran kain kafannya. Jika perempuan itu terdapat 5 lembar kain kafan, sedangkan jika jenazahnya itu laki-laki hanya 3 lembar. Dan juga untuk jenazah perempuan terdapat jilbab dan rok. Sekian. Nah, itulah tadi presentasi dari 3 kelompok terkait dengan mengkafani jenazah, mulai dari hukum mengkafani, sunnah dalam mengkafani jenazah, niat mengkafani jenazah, dalam menggunting kain kafan, kemudian langkah-langkah dalam menyusun kain kafan untuk ketika kita ingin mengkafani jenazah. Perlu diketahui bahwa kita punya tanggung jawab besar kepada mayat dalam hal penyelenggaraan jenazah, baik memandikan maupun mengkafani sampai kepada musolati dan menguburkan jenazah. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai orang hidup umat Islam bila mana ada keluarga atau di dalam masyarakat itu ada orang yang meninggal. Jadi tentunya di hari ini adik-adik itu sudah bisa mengetahui apa-apa yang kita harus lakukan dalam mengkafani jenazah, sampai kepada tahap-tahap dalam cara menyusun kain kafannya sampai kepada selesai mengkafani jenazah.
Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 adalah hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Apabila kita mengkafani mayat, maka kita harus mengkafani dengan baik. Apabila memakai kain kafan yang bukan putih, maka hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan dari kelompok 2, dalam mengkafani jenazah diperlukan alat dan bahan untuk keperluan mengkafani jenazah. Diutamakan kain putih, tujuannya agar dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci. Dan sebaiknya ketika menggunting kain kafan kita membaca doa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 yaitu yang pertama, dalam mengkafani jenazah perempuan itu minimal 5 kain kafan, dan kalau kain jenazah laki-laki minimal 3 kain kafan. Setelah mayat dibungkus dengan beberapa lapisan kain kafan, dan terakhir ialah yaitu melakukan beberapa ikatan. Sekian itulah kesimpulan dari kelompok 3. Materi kita tentang cara mengkafani jenazah. Yang jelasnya adik-adik itu sudah insya Allah sudah bisa mengaplikasikannya dalam masyarakat nantinya. Karena hari ini kita sudah selesai mempelajari mulai dari hukum mengkafani, kemudian tata cara, langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengkafani jenazah, kemudian tata cara mengkafani jenazah. Itu semua mudah-mudahan hari ini adik-adik sudah mengetahui, dan bila mana terjadi nanti di dalam masyarakat ada yang meninggal, maka adik-adik sudah bisa mengaplikasikan ilmunya itu, insya Allah. Amin. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita pelajari tentang mensalati jenazah. Olehnya itu saya persilakan untuk Aditya Ramadhani untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam